mau tunggu Mulai sebentar aja. lagi. Langsung mulai, Pak, Udah ya. jam 4, mulai aja. Baik, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam al-aqidah wa ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqilah bi arsyidatin wa in mukhtalifah wa bidzalika awjaba 'alaina al-ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertemu dalam rangkaian kajian hadis ini, dan masih banyak nikmat yang lainnya yang harus kita syukuri. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi Bana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena risalah beliau lah yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baik hadirin hadirat yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Syifan yang akan menjadi moderator pada kegiatan pertama, kajian hadis yang akan dibawakan oleh Bapak Elan. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah doa dan penutup. Tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita memulai rangkaian kajian hadis pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Elan. Persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua dengan izin Allah dalam bahasan yang rutin tiap seminggu sekali di hari Kamis sore, yang dalam hal ini kita masih sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi akan menyelesaikan Kitabul Ilmi. Nah, Kitabul Ilmi ini adalah salah satu bab dalam bahasa kitanya, salah satu bab dari Sahih Bukhari. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa Sahih Bukhari ini adalah termasuk dari Kitab Al-Jami. Kitab Al-Jami itu artinya kitab himpunan yang ditulis oleh Imam Bukhari dengan metodik tematis. Nah, pada jilid pertama itu ada kitab Badail Wahyi, kitab permulaan diturunkannya wahyu, itu sudah kita bahas. Masuk ke Kitabul Iman, kitab tentang iman, dan alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, kita sekarang ini masuk kepada Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Nah, salah satu subbabnya pada kesempatan ini kita masuk pada bab al-insat lil ulama. Jadi bab di sini maksudnya kalau dalam bahasa kita itu subbab gitu. Jadi subbabnya adalah al-insat lil ulama. Jadi bab diam, bab menyimak, bab mendengar lil ulama kepada nasihat-nasihat para ulama. Gitu. Hadirin sekalian, di mana saja Anda berada, nah kepada mereka yang baru bergabung,
Selamat bergabung. Nah, di sini saya mengingatkan kembali bahwa kajian hadis berbeda dengan kajian Al-Quran. Kalau kajian Al-Quran itu kita langsung berhadapan dengan teksnya, begitu. Tetapi kajian hadis, hadirin sekalian, kita sebelum kita sampai kepada teks hadis, kita akan masuk atau kita dihadapkan dulu kepada apa yang namanya rawi dan sanad, begitu. Nah, kenapa ada rawi dan sanad? Pertanyaannya, sedangkan Al-Quran tidak ada rawi dan sanad. Nah, hal ini berkaitan erat dengan sejarah penulisannya. Nah, Al-Quran tidak ada rawi dan sanad karena pada waktu turunnya Al-Quran itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran langsung diturunkan di berbagai media yang bisa ditulis, apa di pelepah kurma, di batu, kulit binatang, dan sebagainya. Sementara hadis pada waktu Rasulullah masih ada, itu Rasulullah melarang menuliskannya. Nah, begitu. Jadi apa yang diperbuat oleh beliau, apa yang dilisankan oleh beliau, selain Al-Quran, Rasulullah SAW melarang untuk menuliskannya. Begitu. Nah, oleh karena itu, otentisitasnya beda. Kalau Al-Quran, otentisitasnya dilihat dari bukti-bukti sejarahnya. Begitu. Sementara Al-Hadis itu otentisitasnya dilihat dari sisi rawi dan sanad. Jadi karena hadis tadi tidak dituliskan, dia dihafalkan oleh para sahabat, diwariskan kepada tabi'in, generasi sesudahnya, dan selanjutnya. Nah, mereka yang menghafal itulah, itu ditelisik kejujurannya, ditelisik hafalannya, ditelisik kepandaiannya. Nah, siapa di antara mereka yang memenuhi syarat kejujurannya, memenuhi syarat, kemudian kepandaiannya memenuhi syarat, dan lain sebagainya memenuhi syarat, maka jadilah hadis yang dibawakannya menjadi hadis yang sahih. Nah, itulah perbedaannya hadis dan Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang Allah muliakan, nah kita langsung masuk ke bab al-insad lil ulama. Nah, jadi ini kalau bab ini maksudnya kalau dalam bahasa kita subbab. Nah, kitabul ilmi itu sendirilah bab tentang ilmu, subbabnya adalah al-insad lil ulama. Al-insad itu diam, menyimak, lil ulama, kepada ulama. Jadi kita akan membahas tentang hadis tentang yang diberi judul oleh Imam Bukhari ini tentang diamnya kita mendengarkan perkataan ulama, atau dalam bahasa bebas yang disampaikan di pamflet-pamflet itu kita bahasakan adab mendengarkan ulama. Baik, hadirin sekalian, kita masuk kepada hadisnya. Ini hadisnya bisa dipoto dulu, boleh. Tetapi bagi mereka hadirin yang membutuhkan soft file-nya, bisa berhubungan dengan mengontak panitia penyelenggara dari mahasiswa ilmu perbandingan agama UI. Nanti akan disampaikan nama-namanya oleh moderator. Atau mungkin bagi masyarakat, kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, yang sulit mungkin mengontak mahasiswa, bisa juga mengontak saya sendiri, nanti saya sampaikan. Begitu, hadirin sekalian, soft file-nya. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan, baik kita masuk pada hadisnya, hadis nomor 112. Nah, jadi bagi hadirin yang memiliki kitabnya, boleh dibuka Kitabul Ilmi, kemudian bab al-insad lil ulama, bab menyimak
perkataan ulama. Hadisnya nomor 112. Ini lupa tidak diberi nama, tidak disebutkan nomornya. Jadi kalau nomornya itu kitab cetakan kapan atau dicetak oleh siapa, diterbitkan oleh siapa tidak akan berubah. Yang mungkin yang berbeda adalah halamannya. Jadi ini hadisnya nomor 112. Kali kalian, coba kita masuk. Hadatsana, ini ucapan Imam Bukhari ya. Kata Imam Bukhari ketika dia akan menuliskan teks hadis yang didapatkan dari gurunya, dia memulainya dengan mengatakan, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah ini jadi, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Yaitu Hajjaj. Nah, Hajjaj ini adalah gurunya beliau, gurunya Imam Bukhari, yang meriwayatkan hadis kepada beliau, kemudian beliau menuliskannya. Gitu. Nah, kalau berkata, siapa yang berkata ini? Yang berkata ini adalah Hajjaj, gurunya Imam Bukhari. Kenapa beliau berkata? Juga dalam rangka merujuk atau bertanggung jawab atas apa yang diriwayatkan kepada muridnya Imam Bukhari. Dia juga merujuk kepada gurunya, yang gurunya itu meriwayatkan kepada beliau. Nah, kata Hajjaj, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini adalah Hajjaj. Gitu. Kalau yang di sini, kami yang di sini adalah Imam Bukhari. Sementara yang di sini, yang artinya kami adalah Hajjaj. Nah, kata Hajjaj, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Syu'bah, Imam Syu'bah. Nah, berarti Syu'bah itu gurunya daripada Hajjaj. Kalau beliau Imam Syu'bah berkata juga. Kenapa dia berkata? Ya tadi dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada muridnya, yaitu Imam Hajjaj, begitu. Nah, kata beliau, kata Syu'bah tadi, nah berkata, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku siapa? Ali bin Mudrik. Nah, berarti Ali bin Mudrik itu gurunya Imam Syu'bah. Nah, kemudian Ali bin Mudrik mendapatkan hadis dari siapa? An Abi Zur'ah, dari Abi Zur'ah bin Amr. Nah, ini gurunya daripada Ali bin Mudrik. Nah, dia mendapatkan hadis dari Abu Zur'ah bin Amr. Abu Zur'ah bin Amr, hadirin sekalian, juga mendapatkan hadis An Jarir, dari Imam Jarir, dari sahabat Jarir. Nah, ini sahabat Jarir. Nah, sahabat Jarir itulah yang kemudian mendapatkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu yang dengan sanad begitu sekalian. Jadi sanad yang pertama adalah Imam Hajjaj, sanad yang terakhir adalah Jarir. Tapi kalau kita bicara rawi yang pertama Jarir sekaligus sanad terakhir, dan rawi yang terakhir lah Hajjaj sekaligus jadi rawi terakhir sekaligus sanad pertama. Nah, kata sahabat Jarir, dia menyatakan bahwa anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda. Nah, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lahu kepadanya, kepada Jarir, fi hajjatil wada, pada saat haji wada. Haji wada itu haji terakhir. Tapi setelah itu Nabi tidak berhaji lagi. Ya, setelah haji terakhir itu Nabi kemudian wafat. Nah, jadi sahabat Jarir kemudian dalam haji wada diberikan diajak bicara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Jarir pada waktu haji wada tadi?
Nah, ini baru teks hadisnya, hadirin sekalian. Ini dalam tanda kurung itu adalah teks hadisnya. Nah, ini ucapan nabinya nih. Nah, kata Rasulullah kepada sahabat Jarir, intansit an-nasa. Nah, gitu ya. Jadi kata Rasulullah ke sahabat Jarir, intansit, mohon didiamkan, an-nasa itu orang-orang. Gitu. Nah, faqala, lantas Rasulullah bersabda setelah orang-orang diam, tadinya orang-orang itu gaduh, ya maklum di majelis yang belum ada aba-aba bahwa Rasul akan bicara, gaduh ngobrol sana ngobrol situ, ya. Nah tiba-tiba Rasulullah memanggil Jarir, wahai Jarir, coba kondusifkan dulu itu mereka, diamkan dulu itu mereka. Faqala, lantas Rasulullah berkata, nah pada waktu haji wada tadi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La tarji'u, nah ini, la tarji'u, jangan kalian kembali ba'di setelahku. Nah, jadi jangan kalian kembali ba'di setelahku, kufaron dalam kekafiran. Nah begitu. Jangan kalian kembali setelah wafatku, setelah aku tiada ini kepada kekafiran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Itu terjemahannya, maksudnya kalian saling membunuh. Begitu. Nah, hadirin sekalian, itu apa namanya terjemahan harfiahnya. Ini terjemahan bebasnya, ini bisa dipoto. Ini terjemahan bebasnya, ya. Nah, itu coba kita masuk kepada penjelasan hadisnya, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, yang tentu saja Allah muliakan, Bapak, Ibu, karyawan yang tentu saja Allah muliakan, kemudian kaum muslimin, muslimah, sahabat, kerabat, tentu saja yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Kita masuk kepada penjelasan hadisnya. Nah, hadis ini, hadirin sekalian, sesungguhnya merupakan penjelasan lebih detail dari munculnya adab taklim muta'alim. Gitu ya. Di hadis ini sebenarnya merupakan penjelasan yang detail, contoh konkret maksudnya, dari sebuah konsep tentang adab taklim muta'alim. Gitu. Apa itu adab taklim muta'alim? Ya, taklim itu maksudnya adalah pembelajaran, muta'alim ya pembelajar, gitu ya. Jadi adab taklim, adab tentang pembelajaran, wa muta'alim, ya ini terjemahan kakunya, terjemahan, ya. Jadi adab tentang belajar dan pembelajaran juga kira-kira kalimatnya. Atau seringkali dalam bahasa kita lebih tepatnya mungkin terjemahan bebasnya adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, gitu. Jadi kalau terjemah aslinya itu taklim itu ya pembelajaran, kalau muta'alim ya pembelajar, begitu. Jadi adab tentang bagaimana pembelajaran dan pembelajar yang harus ada berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali lagi, hadis ini sesungguhnya merupakan penjelasan lebih detail dari konsep adab ta'lim muta'alim, yang adab ta'lim muta'alim ini, hadirin sekalian, sebenarnya menjadi dasar keberkahan dari pendidikan itu sendiri. Kenapa nih kalimatnya ya? Kenapa adab ta'lim muta'alim ini merupakan dasar keberkahan pendidikan? Ya, karena itu hakikatnya hadirin sekalian, begitu. Jadi kalau kita kemudian bertanya-tanya, kok pendidikan sekarang itu begini dan begitu, makin makin pandai seseorang, kok makin rasanya dalam tanda petik gitu ya, kok
rasanya tidak menunjukkan semakin sopan santunnya semakin kurang, atau apa namanya, akhlaknya semakin tidak menentu, padahal dia pendidikannya tinggi. Begitu. Kenapa begitu? Ya, sehingga ada juga yang kemudian tiba-tiba bertanya, di mana sesungguhnya kesalahan pendidikan kita? Ya, kok pada saat ini ada guru membunuh muridnya, atau sebaliknya ada murid atau si anak membunuh atau membunuh kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Di mana nih kok pendidikan kita begitu? Ada pertanyaan begitu. Nah, sesungguhnya jawabannya hadirin sekalian adalah persoalan adab ta'lim muta'alim, yang sebenarnya dalam konsep pandangan Islam adab ta'lim muta'alim itu adalah merupakan dasar, merupakan dasar keberkahan pendidikan itu sendiri. Nah, ini ya, keberkahan pendidikan itu sendiri. Nah, hadirin sekalian, dari konsep dasar pendidikan inilah, ya, dari konsep dasar pendidikan inilah, itu adab ta'lim muta'alim tadi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya, ya, kemudian mewariskan ilmu dengan baik kepada para sahabatnya, kemudian dari para sahabat juga membina para ulama kita, para ulama dari kalangan salaf, kalangan terdahulu, gitu ya. Nah, kemudian mereka itu berhasil melahirkan generasi-generasi yang ideal. Rasulullah melahirkan generasi yang ideal, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum juga berhasil melahirkan generasi yang ideal, itu ulama-ulama dari kalangan salaf itu kalangan yang terdahulu, begitu. Nah, kalangan ulama-ulama salaf melahirkan ulama-ulama hari ini, ya, dari kalangan generasi-generasi yang ideal tadi, ya. Sehingga dengan melalui transmisi begitu, hadirin sekalian, sampailah pesan-pesan risalah dengan orisinil kepada kita semua hari ini, begitu. Nah, itu yang pertama, hadirin sekalian. Jadi nanti nyambungnya di mana antara hadis yang kita bahas dengan adab ta'lim muta'alim, nanti kita bahas. Hadirin sekalian, coba kita lihat poin nomor 2. Adapun konsep keberkahan pendidikan itu adalah harus bermula. Nah, ini kita mulai. Konsep keberkahan pendidikan itu adalah harus bermula dari para guru kita yang memiliki kesungguhan untuk bertetap setia dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya tidak mustahil kan pesan Rasulullah itu kepada kita, kalau kita sebagai ayah atau sebagai orang tua, maka kita harus mencarikan guru yang baik, begitu. Nah, itulah yang ditekankan oleh Rasulullah, bahwa kenapa kita ini harus mencari guru yang bertetap setia dalam ridhonya. Itu karena persoalannya para guru yang bertetap setia dalam ridhonya Allah tadi adalah mereka yang memiliki keberkahan ketika dia mendidik. Ini hal ini seperti dalam Quran surat 9 ayat 100 atau Bahya ayat 100. Nah, coba kita lihat Qurannya hadirin sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Nah, gitu ya. Nah, wasabiqunal awwalun, ini kalimatnya. Jadi mereka yang terdahulu dan yang pertama kali, minal muhajirina, yakni dari kelompok muhajirin wal ansor, dari kelompok muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhu, dan mereka dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor tadi, biihsan, dengan baik, catatannya dengan baik. Nah, mereka itu, ya, orang muhajirin dan ansor tadi dari kalangan sahabat tadi,
dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, itu Allah jaminkan bahwa mereka itu radhiyallahu anhu, mereka Allah ridhoi, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian wa'addalahum, dan Allah janjikan kepada mereka jannatin, berbagai surga, tajri, yang mengalir tahta di bawahnya, al-anharu, berbagai rupa dari sungai. Begitu. Kholidina, mereka itu abadi fiha, dalamnya, abadan, dengan keabadian yang sebenarnya. Zalika, yang demikian itu, al-fawzul azim, adalah keberuntungan yang besar. Nah, hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang transmisi daripada ilmu. Transmisi daripada ilmu. Ilmu yang betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, karena adalah dari komunitas sahabat, yakni Muhajirin dan Ansor. Nah, kenapa komunitas sahabat itu harus menjadi rujukan buat kita? Karena mereka adalah komunitas yang menyaksikan turunnya wahyu, komunitas yang langsung berinteraksi dengan Rasulullah, mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar kalau kemudian kita merujuk kepada mereka. Nah, begitu. Nah, walladzina tabauhu, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini ada transmisinya. Jadi Rasulullah mewariskan ilmu kepada para sahabat, sahabat mewariskan ilmu kepada para ulama yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat tadi, diihsan dengan baik. Nah, mereka itu ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Ya, jadi Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, mereka itulah yang sudah disiapkan oleh Allah, surga-surga yang banyak ragamnya tadi, yang kemudian mengalir di bawah surga-surga tadi, berbagai rupa sungai-sungai, mereka abadi dalamnya. Mereka itulah dzalikal fawzul azim, mereka itulah yang mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, jadi inilah transmisi keilmuan, hadirin sekalian, transmisi keilmuan. Nah, jadi ulama yang dimaksud dalam konsep ini adalah ulama yang tadi, begitu. Nah, kembali lagi hadirin sekalian. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang memiliki moto ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu mestinya secara metodologi adalah kembali kepada sanad-sanad ini, yaitu kepada Muhajirin wal Ansor tadi, para sahabat. Itu. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu melewati sahabat, sahabat itu diabaikan langsung kepada teks Al-Quran dan teks hadis, maka yang demikian itu punya kesempatan untuk cocok logi. Bahasanya cocok logi ya di sini. Itu betul. Kita lihat kan orang-orang yang kembali kepada orang-orang yang bermotokan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pada implementasinya mereka berbeda. Kenapa mereka berbeda? Ya tadi metodologinya pun juga melewati sahabat. Nah, mestinya tadi harus melewati sahabat, karena sahabat itu kan transmisi pertama. Setelah itu tabiin, generasi tabiin, tabiin. Nah, gitu. Hadirin sekalian, di ayat ini menekankan bahwa kalau kita ini menjadi pembimbing, kalau kita ini menjadi pembimbing satu komunitas, kalau kita ini menjadi guru dari
keluarga kita, guru dari adik-adik kita, guru dari anak-anak kita, ya. Maka dengan ayat ini ditekankan bahwa antara kita sebagai pembimbing dan mereka sebagai murid itu memang harus saling melahirkan keriduan, begitu, harus saling melahirkan cipta dari pribadi-pribadi atau dari sistem itu sendiri. Nah, jadi hadirin sekalian, ketika pribadi-pribadi di antara kita sebagai pembimbing, sebagai guru, ya, atas anak-anak kita, atas murid-murid kita, atas adik-adik kita, maka guru yang baik, pembimbing yang baik itu adalah harus dalam apa yang Allah ridhoi dan Rasulnya ridhoi, apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Sehingga dengan demikian pribadi-pribadi, guru-guru tadi, pembimbing yang seperti itulah yang baik secara sistem ataupun secara personal pribadi-pribadi itu melahirkan rasa saling meridhoi, sehingga terciptalah di antara kedua belah pihak itu hubungan batin untuk bisa melakukan pembelajaran. Nah, hadirin kalian, yang ketiga, supaya diskusinya lebih panjang kita cepatkan. Poin yang ketiga, adapun hadis yang menjadi sumber konsep ta'lim muta'alim itu sendiri adalah hadis yang didapat dari Abdurrahman bin Abi Bakr. Ini ada hadisnya, ya. Jadi dari Abdurrahman bin Abi Bakr, da'an abihi, dari bapaknya, katanya, kata bapaknya Abdurrahman bin Abi Bakr tadi, dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Nah, ini yang dalam tanda kurung ini latek hadisnya sekalian. Nah, kata Rasulullah, bersegeralah, atau ya maksudnya berlomba-lomba lah, atau mungkin terjemahan bebasnya segeralah, atau bahasa bebasnya ya bersegeralah aliman, menjadi seorang yang alim kalau kita memilih sebagai alim. Jadi kalau kita ini sebagai alim, sebagai seorang guru, sebagai seorang pembimbing, maka kita harus menjadi pembimbing yang betul, begitu. Atau kata Rasul, muta'aliman. Kalau kita ini memang kebetulan sebagai seorang muta'alim, sebagai seorang pembelajar, sebagai siswa, sebagai murid, sebagai anak dari orang tua, begitu ya, sebagai murid dari seorang guru, kalau kita ini kedudukannya sebagai muta'alim, sebagai pembelajar, maka jadilah kita ini sebagai pembelajar yang baik, begitu. Mustami'an, atau mungkin juga kebetulan kita ini sebagai mustami, pendengar, maka jadilah pendengar yang benar-benar mendengarkan. Jangan sampai mendengarkannya galau, jadi fokus. Kalau kita sebagai pembimbing, jadilah pembimbing yang fokus. Kalau kita sebagai pembelajar, jadilah pembelajar yang fokus. Kalau kita ini menjadi mustami, maka jadilah mustami yang benar. Gitu. Muhibban, atau kita ini menjadi seorang yang mencintai, mengagumi, maka kewajibannya jadilah sebagai pengagum yang benar juga. Begitu. Nah ini ya. Kemudian kata Rasul, wala takun, dan janganlah engkau itu al-khamisata, menjadi yang kelima. Jadi kalau yang pertama itu aliman, yang kedua muta'aliman, yang ketiga mustami'an, dan yang keempat muhibban. Kalau kita ini mengagumi seseorang, jadilah sebagai pengagum yang benar, yang mengikuti kaidah-kaidah yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Kalau kita mengagumi seseorang,
Jadi pengagum yang benar. Dan janganlah kita ini al-khamisah menjadi orang yang kelima. Siapa orang kelima? Orang kelima itu yang tadi, yang ketika jadi aliman, ketika jadi guru atau pembimbing, tapi guru yang galau. Begitu ya. Ya, yang apa? Ya, begitulah. Yang tidak fokus. Kalau ini kita ini jadi siswa, muta'alim, dia itu menjadi siswa yang galau. Tidak memenuhi fungsinya sebagai seorang siswa. Kalau kita jadi mustami, juga kita tidak mendengar dengan baik. Galau juga. Demikian juga ketika ini jadi pengagum, maka kita pun juga mengagumi hal-hal yang kemudian melewati batas. Ya, nah itu yang kelima. Di kelima itu mereka yang bukan alim betulan, bukan muta'alim betulan, bukan mustami'an betulan, dan bukan muhibban. Nah, orang yang kelima itu kata Rasul, fatah lika, maka engkau akan celaka. Nah, hadis ini kita kutip dari Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Awsat, juz 5 halaman 231. Ya. Nah, hadis kalian, hadis tadi itu menuntut adanya kesungguhan yang harus ditegaskan. Bahwa kalau kita menjadi pembimbing, jadilah pembimbing yang baik. Yaitu dengan apa pembimbing yang baik? Yaitu dengan bersungguh-sungguh. Nah, pembimbing yang baik itu adalah yang bersungguh-sungguh menetapi adab-adabnya sebagai pembimbing. Jadi, itu pembimbing yang baik. Jadi kalau kita sebagai guru atau sebagai pembimbing, maka jadilah pembimbing yang baik. Itu pembimbing yang bersungguh-sungguh menetapi adabnya sebagai pembimbing. Nah, jika pembimbing itu seperti itu, maka akan melahirkan sosok pembimbing yang menjadi inspirasi. Maksudnya yang memberikan inspirasi. Pembimbing yang seperti itu, dia akan menjadi inspirasi ulung, yang daripadanya mengalirlah inspirasi-inspirasi yang tidak mengenal surut terhadap muridnya. Nah, ini akan menjadi gayung bersambut hadirin sekalian. Ketika muridnya pun menetapkan dirinya dalam adab-adab ta'lim. Jadi ketika dia mendefinisikan dirinya sebagai aliman, sebagai pembimbing, sebagai guru, maka hendaklah dia itu menetapi adab-adabnya sebagai pembimbing. Nah, kalau kita ini juga mendefinisikan diri kita ini sebagai muta'alim, sebagai pembelajar, sebagai yang belajar, sebagai siswa, sebagai murid, maka harus menetapi dia kepada adab-adab taklim tadi. Nah, kalau keadaannya seperti itu, akan terjadi gayung bersambut, di mana gurunya melahirkan keutamaan berupa inspirasi-inspirasi, ya, sementara muridnya juga menyaup keutamaan dari gurunya dengan melahirkan melahirkan inovator-inovator. Jadi dia itu menjadi orang-orang yang karena terinspirasi tadi, lahirlah muridnya sebagai inovator-inovator ulung yang lurus akidahnya, lurus pula akhlaknya. Nah, begitu. Nah, sebenarnya hadirin sekalian, di sini rahasianya. Mengapa generasi emas dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum lahir dengan mampu menyerap langsung ilmu nubuwah dari Rasulullah SAW. Dan demikian juga generasi emas dari kalangan ulama-ulama tabi'in lahir dari mutiara-mutiara ilmu nubuwah, warisan para sahabat, dan seterusnya, sampai warisan itu bergulir tanpa henti kepada saat kita hari ini. Inilah persoalannya. Hadis kalian, nah, hadis ini pun juga menjelaskan pentingnya menciptakan situasi yang kondusif. Jadi secara praktik di lapangan, hadis ini, hadis yang di atas yang kita bahas tadi, ini menjelaskan tentang pentingnya menciptakan situasi yang kondusif dan komunikatif dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, Rasulullah mengatakan diam, ya kan? Nah, dalam hadis tadi kan begini. Nih, coba kita lihat hadisnya. Ini kan,
Nah ini intansit anas kata Rasul. Coba diamkan dulu orang-orang. Nah gitu. Nah ini jadi Rasulullah sudah memberikan contoh seperti itu. Nah gitu hadirin sekalian. Nah yang kelima, hadis ini menjadi contoh tentang pendekatan mengajar Nabi dalam hal ini menciptakan situasi yang kondusif dahulu. Jadi ketika kita sebagai pembimbing akan membimbing, ciptakan dulu kondisi yang kondusif dahulu. Nah, ini menjadi contoh tentang pendekatan mengajar Nabi itu dalam menciptakan situasi yang kondusif dahulu. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, bahwa pendekatan Nabi dalam mengajar itu ada 3. Pertama, berdasarkan momentum. Ini berdasarkan momentum di mana sumber belajarnya berada. Nah, ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah berdasarkan momentum psikologis subjek didiknya. Dan yang terakhir, berdasarkan momentum penciptaan kondusivitasnya. Nah ini, hadis ini jadi contoh yang pendekatan Nabi yang nomor 3. Yang ini yang C. Yang keenam, hadirin sekalian, hadis ini menegaskan agar kita ini tidak kembali kepada kekafiran atau kepada sifat-sifat kekufuran yang mungkin melekat pada diri seorang mukmin. Jadi pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, sehingga kemudian saking pentingnya Rasul meminta kepada Jarir untuk menenangkan dulu jamaah. Intansir anas kata Rasul. Coba diamkan dulu Jarir mereka. Kondusifkan dulu. Nah setelah kondusif, setelah mereka fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan sesuatu yang pokok, sesuatu yang usul, yakni la tarji'u, jangan kalian itu kembali ba'di setelah wafatku nanti kufaron kepada kekafiran. Ini pada waktu haji wada ya, misalnya pada waktu haji terakhir. Jadi jangan kalian kembali kepada kekufuran. Yang dimaksud dengan kembali ke kekufuran itu, yang dimaksud bisa jadi adalah kemurtadan, atau mungkin kita mendekati sifat-sifat kekafiran, begitu. Jangan kalian itu memiliki sifat-sifat kekafiran, apalagi kemudian murtad, begitu. Sehingga dengan sifat-sifat kekafiran itu di antara kita dikatakan kaum muslimin akan terjadi yadribu ba'dukum riqaba ba'din, saling membunuh, begitu. Hadis sekalian, mungkin masih ada waktu, ya, sudah cukup waktu. Barangkali sebelum kita lanjut bahasannya kita cepatkan saja karena kita mungkin butuh waktu untuk berdialog. Nah bagi hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau bapak ibu dosen baik di UPI ataupun di tempat lain, kemudian juga kalangan masyarakat kaum muslimin muslimah di seluruh Nusantara ini yang menyaksikan majelis kita ini bisa menyampaikan silaturahminya, baik berupa tambahan atau pertanyaan. Mereka yang kebetulan ada di Meet ini, di Google Meet, bisa bisa langsung, kalau mau langsung berbicara langsung bisa, atau mungkin bisa melalui tulisan di chatnya. Tetapi bagi kita, bagi mereka yang ada di TV Edu, maksud saya di TV UPI, ya di TV UPI, boleh hadirin sekalian menulis silaturahminya di kolom chatnya, nanti akan dibacakan oleh moderator kajian ini.
Baik, silakan kepada Muhammad Seba. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Erlang yang telah menyampaikan materinya. Ya, bagi para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, boleh langsung on mic ataupun menulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, silakan. Saya ulangi, bagi para hadirin ataupun hadirat yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Erlang, harap menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ataupun langsung on mic. Ya. Mungkin harus diawali oleh orang tua nih, harus diawali oleh orang tua untuk dipancing oleh orang tua. Ada Pak Ustadz Mulyana, barangkali akan menyampaikan silaturahminya Pak Ustadz Mulyana, memberikan inspirasi kepada semua kita. Ya, mungkin boleh diawali dengan saya Pak ya, karena saya silakan. Ya. Di sini boleh wasit boleh ikut menang bola boleh. Ya, silakan Seban ya. Jadi pertanyaan saya Pak gini Pak, kan saya ada tuh kemarin waktu baca surat Al-Qamar itu ada 4 ayat yang menyatakan bahwasanya tuh walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahim mudzakir, yang artinya tuh dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran. Nah, berarti kan di sini konteksnya Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, Pak. Konteksnya seperti itu. Nah, apakah untuk hadis sendiri itu, apakah ada jaminan dari Allah bahwasanya itu ada kemudahan untuk menghafal hadis, Pak? Ya. Seperti itu, Pak. Hadis ya. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Hadis kalian dari adik kita Muhammad Saiban ya. Jadi kalau Allah menjamin ada kemudahan menghafal terhadap Al-Quran, bagaimana dengan hadis? Tentu saja, ya, sebab jaminan itu kan dari Allah sendiri. Baik untuk jangankan menghafal, belajar kepada yang lain pun juga mudah kalau sudah Allah mudahkan. Nah, jadi tentu saja persoalannya ada pada kefokusan tadi. Persoalannya berada pada kefokusan tadi. Jadi, secara manusiawi, Allah akan memudahkan kita menghafal baik Al-Quran ataupun hadis ataupun pelajaran lain. Allah akan mudahkan kalau kita fokus. Nah, yang persoalannya kalau tidak fokus itu. Jadi secara aspek manusiawi, kalau kita tidak fokus, ya tidak akan bisa untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, juga menghafal belajar yang lainnya. Nah, bukankah para ulama dahulu itu, misalnya Imam Ahmad, ya Imam Bukhari, itu sampai jutaan hadis atau ratusan hadis dihafal sampai, kalau menghafal itu menghafal bukan hanya teksnya, tetapi rawi dan sanadnya itu dihafal oleh mereka, para ulama-ulama kita dahulu tadi. Itu kan mudah, ya, mudah sekali. Kenapa? Mereka fokus. Hari ini memang setannya banyak untuk kita tidak fokus, ya. Mungkin ada TV, mungkin ada musik, mungkin ada, tentu saja ada HP, ada game, dan lain sebagainya, ya, begitu. Nah, setan-setan itulah yang kemudian menyebabkan kita tidak fokus. Padahal yang diminta oleh Rasulullah tadi, kalau kita menjadi seorang alim, seorang guru, menjadilah pembimbing guru yang benar, yang fokus tadi. Itu menetapi adab-adabnya sebagai guru, begitu. Kalau kita ini menjadi seorang muta'alim, seorang pembelajar, seorang murid, jadilah kita ini juga fokus. Nah, kalau kita jadi seorang mustami, jadilah mustami yang benar. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah tadi, kalau kita ini jadi seorang pengagum, ya, mengagumi seseorang, jadilah pengagum yang benar. Begitu. Sebab ketika kita jadi guru yang baik, jadi murid yang baik, jadi mustami yang baik, jadi muhibban, pengagum yang baik, semuanya melahirkan berkah kepada semuanya, kepada proses pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya, bab ini hari sekalian, Imam Bukhari menyebutnya bab al-insat lil ulama. Bagaimana kita ini harus menyimak
secara baik kepada perkataan ulama. Karena kalau ulama, insya Allah mereka akan betul-betul menduduki dirinya sebagai ulama, sehingga berhasil mewariskan kepada kita ilmu-ilmu nubuwah. Tetapi kalau kitanya kemudian tidak insaf, tidak diam, tidak menyimak, tidak fokus, ya bagaimana mungkin transmisi ilmu itu bisa terjadi. Jadi kembali ke pertanyaan adik Seban tadi ya, jadi kitanya harus fokus, gitu ya. Nah, jadi hanya hal-hal yang membuat kita tidak fokus itulah yang harus kita list ya. Nah, apa saja nih? Biasanya kalau muda-mudi, kalau remaja-remaja, Pak Ustadz Mulyana ya, remaja-remaja itu kan persoalan apa namanya lawan jenis gitu ya. Itu dengan tidak mengecualikan kita orang tua juga Pak Ustadz, tentu saja begitu ya. Nah, karena ya setan itu juga bermain di berbagai sisi. Nah yang seperti itu, makanya Imam Syafi'i itu kan hilang hafalannya gara-gara tidak fokus, karena dia melihat aurat perempuan, kan begitu ceritanya ya. Nah kita ini kan gitu yang menyebabkan kita tidak fokus itu banyak. Ya tentu saja semua yang menyebabkan kita tidak fokus itu dengan mengabaikan besar dan kecilnya dosa yang terjadi, maka kesemua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghafal hadis itu bisa ya, semudah Al-Quran ya. Nah, seperti mudahnya kita belajar ilmu-ilmu umum yang lain, asal kita fokus ya. Nah, makanya kata Rasul, kalau kita menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak fokus untuk menjadi alim, tidak fokus untuk menjadi muta'alim, tidak fokus menjadi muhibban, mustami, nah itu celaka. Hilang waktu kita, ya. Kita nih, Pak Ustadz Mulyana ya, dan para ibu bapak dosen semuanya, itu mubadir saja. Kalau kita tidak fokus, ya, waktu kita habis, kemudian kita mengajar itu hanya sebuah transfer knowledge saja. Ya, jadi susah, dia tidak. Demikian juga adik-adik mahasiswa, demikian juga hadirin kaum muslimin muslimah seluruhnya. Kalau kita tidak fokus mendidik, tidak fokus mendidik anak-anak kita, mendidik adik-adik kita, kalau tidak fokus ya ini nasihat kepada saya sendiri juga kepada hadirin sekalian untuk selalu fokus dalam melaksanakan aktivitas kita. Ya. Silakan, Ibu. Ya, baik Pak Ustadz Elan. Silakan Pak Ustadz Mulyana. Pada ini nggak silaturahmi nama enggak. Hatur nuhun pisan. Alhamdulillah nyimak di awal dinten ayeuna nama ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Luar biasa Pak Elan. Alhamdulillah. Ya, terus penjelasan Pak Elan ya, menjelaskan ya dari matanya, dari rawinya, dari sanadnya, itu luar biasa ya, bagus ya. Alhamdulillah. Laksana berarti prosedurnya harus nyambung begitu ya, Rasul. Kemudian berbicara masalah rawi ya, berarti nanti akan belajar tentang kredibilitas ini dalam sebuah hadis tadi ya. Kalian sangat bagus menyampaikan ya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya senanglah pembahasan seperti ini. Kemudian yang kedua, tadi memang terakhir ada pembahasannya, dari permulaannya pembahasan hadisnya itu, ini kaitannya ya dalam penjelasan hadis ya, tapi terakhir terkait ya Pak Ustadz Mulyana. Alhamdulillah. Kemudian yang memang tidak semua hadis ya ada asbabul wudu, ada asbabul wurud ya, termasuk Quran pun juga kan tidak semua ada asbabun nuzulnya. Barangkali dalam hadis ini kan pada saat haji wada ya, pertama memang bisa dikaitkan dengan misalnya ayat yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum misalnya bagaimana. Yang kedua ayat ini apakah asbabul wurudnya begitu ya,
Jadi Rasul itu menyampaikan, jangan kamu kafir setelah aku meninggal, di mana kamu nanti sebagian satu yang lain saling membunuh. Nah ini gimana ini? Adakah misalnya menyampaikan hadis ini Rasul itu ada asbab wurudnya atau tidak gitu ya? Ya. Nuhun. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Mulyana, jazakallah khairan atas silaturahminya kepada kita sekalian, hadirin sekalian, terkait dengan asbab wurud daripada hadis. Nah, jadi memang kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang pada waktu haji wada, haji terakhir itu, seperti yang sampaikan Ustadz Mulyana tadi terkait dengan ayat turunnya ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan selanjutnya itu juga ada hadis lain yang kalau terkait dengan hadis tadi terkait dengan ayat, kalau terkait dengan hadis ya tadi yang yang aku tinggalkan, taraktu fikum sebenarnya taraktu fikum amroini lan tadilu bihima kitabullah wa sunnatur rasulih. Nah, ternyata pada sisi lain juga Rasul menekankan aspek kekufuran tadi, begitu. Jadi hadis-hadis yang mengetengahkan tentang wasiat-wasiat Nabi di akhir haji wada, haji terakhir. Setelah itu beliau tidak haji lagi, beliau menemui ajalnya, gitu. Nah, memang Rasul amat terbawa oleh situasi. Rasul takut umatnya kembali kepada kekufuran, atau paling tidak umatnya istilahnya terhinggapi sifat-sifat kekufuran, sehingga dengan demikian orang-orang di antara kita di kalangan kaum muslimin itu saling baku-membaku, saling sikut menyikut, saling bunuh-membunuh, dan lain sebagainya hari ini, sehingga orang kafir bahkan tidak perlu mengulurkan tangannya untuk membasmi kita, cukup dengan diwakilkan kepada di antara kita yang terhinggapi sifat-sifat kekufuran. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terkait asbab nuzulnya memang khusus terkait dengan itu, hanya kekhawatiran saja, Pak Ustadz Mulyana, kekhawatiran seperti hadis yang taraktu fikum tadi. Nah, jadi kalau kita urut-urut itu ada hadis ini ceritanya, hadis tentang itu Rasul menceritakan membekali dua hal, yaitu Al-Quran dan kitab, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Setelah itu baru Rasul itu menegaskan secara detail bahwa kita tidak boleh kembali kepada kekufuran tadi. Ya, demikian Pak Ustadz Mulyana. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Silakan Saiban. Ya, Bapak, ini ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama silakan. Itu ada Rena Cynthia Bella. Ya, bismillah. Pertanyaannya adalah, bagaimana meluruskan niat dalam menuntut ilmu? Karena Allah bukan hanya karena ingin nilai tinggi. Karena terkadang ilmu itu dihafal ketika mau ujian. Tapi setelah ujian ilmu itu lupa. Dan kadang kita belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita untuk selalu fokus menuntut ilmu karena Allah, Pak? Jadi kesimpulannya kan kadang kita sudah belajar ilmu, tapi ilmu itu dihafal ketika pas mau ujian aja nih, Pak. Setelah ujian selesai, udah kita lupa lagi. Itu gimana, Pak? Biar kita tuh punya niat menghafal itu karena Allah, Pak. Ya, baik. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Jadi kita ini seringkali terjebak pada tujuan yang sebenarnya sebuah metodik, tiba-tiba menjadi tujuan, begitu ya. Nah, jadi seperti ini, nilai itu kan metodik saja, ujian itu metodik, ya. Kemudian kalau ada ada tugas, misal adik-adik kita ya, kalau Ramadan itu disuruh tugas untuk berceramah, ya, nanti dikasih nilai, gitu ya. Nah, itu kan sebuah metodik. Ya, metodik agar adik-adik kita ini ke masjid mendengarkan ceramah. Jadi pemaksaan seperti itu, adanya sekolah, adanya kewajiban itu dan ini, adanya penugasan itu dan ini, semuanya sebuah metodik. Hanya seringkali kita ini terjebak
metodik ini tujuan, yaitu bahwa nilai itu menjadi tujuan. Kemudian melakukan kewajiban tadi jadi tujuan. Akibatnya ya ilmu itu hilang. Kalau itu semuanya tujuan, di kesalahannya itu tadi metodik jadi tujuan. Nah, kita ini belajar supaya nilai ujiannya besar. Nah, itu salah. Ujian itu metodik. Nah, sehingga kalau karena tujuannya hanya untuk baik, untuk besar di UAS, untuk besar di ujian, akibatnya setelah ujian selesai, ya selesai semuanya, kan begitu masalahnya. Ya. Nah, jadi ini yang harus diperbaiki kepada semua kita sebagai pembelajar, maka jadikanlah jangan terjadi metodiknya sebagai tujuan. Jadikanlah tujuan itu mencari ilmu. Gitu. Makanya kata Rasulullah, kalau kita sebagai mustami, jadilah mustami yang benar. Kalau kita menjadi alim yang benar tadi. Nah ini kalau tujuannya lah tadi hanya untuk mengejar keridhaan Allah tadi, soal metodik itu mah otomatis, ya. Tetapi kalau kita yang dikejarnya metodik, ini tujuan, ya ilmu yang sebenarnya tidak akan dapat. Jadi wajar kalau kemudian setelah UAS kita lupa, ya. Misalnya burho itu apa kok Ustaz dulu ya, barho ya. Barho ya, barho. Nah itu hadirin sekalian. Jadi apa yang ditugaskan oleh guru kita jangan dijadikan sebagai tujuan. Kalau itu jadikan tujuan, tentu ilmu itu tidak akan menetap dalam hati kita. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua pertanyaannya adalah berkaitan dengan adab mu'alim yang tadi dijelaskan. Terkadang di lapangan pendidikan kita dapati ada mu'alim yang mengajarkan ilmu sambil merokok di majelis ilmu atau di kelas. Bagaimana sebaliknya kita menanggapi fenomena tersebut? Ya, baik. Memang yang pertama kita harus bukan toleransi maksudnya ya. Jadi kita harus paham supaya tidak jadi sudon gitu maksudnya. Bahwa rokok itu kan ulama berbeda pendapat. Nah, kalau kemudian ulama berbeda pendapat antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka itu berarti kita harus toleran pada sisi itu, ya. Jangan terjebak pada kita memaksakan pendapat kita. Kalau kita ini misal mengharamkan rokok, kita paksakan, ulama itu, ustadz itu kok merokok, melakukan sesuatu keharaman. Nah, itu akan terjadi gap psikologis antara kita sebagai guru dan kita sebagai murid. Nah, begitu. Jadi yang pertama yang harus diperbaiki adalah kalau itu masalah furu'nya sudah kita serahkan kepada pendapat masing-masing. Itu yang pertama, supaya kita tidak terjebak pada suuzon. Ya, pertama. Yang kedua, tentu saja kalau kita ini sebagai mu'alim, maka alangkah baiknya untuk taqwasuliro juga, untuk tidak merokok di ruang kelas. Memberikan kesempatan orang untuk suudzon, begitu ya. Kitanya sebagai murid tidak boleh suudzon karena hal itu merupakan terkait dengan persoalan furu'nya. Nah, kita sebagai alim juga tentu tidak boleh semena-mena istilahnya menggunakan kekuasaan mentang-mentang kita sebagai guru, sebagai sehingga kita merokok di mana saja. Karena itu kalau sebagai mu'alim yang benar, maka fokus nih mu'alim. Rokok memang sebaiknya ditinggalkan, lepas dari hukumnya apakah itu halal atau haram gitu ya, karena itu sifatnya berbeda pendapat orang. Lepas dari itu, kita fokus dan mengajar, fokus dan menyambungkan hubungan batin antara kita dengan murid kita. Nah, begitu sebaiknya begitu, seyogianya begitu. Makanya kan hadis tadi mengatakan ubdu aliman atau muta'alliman atau mustami'an
au Muhibban. muhibban. Nah, gitu. Begitu. Baik, silakan berikutnya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ada dari Clarissa, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara kita menaruh fokus dengan bagaimana cara kita menaruh fokus dengan baik ketika menuntut ilmu, tapi keadaan fisik dan psikis kita agak terganggu karena adanya trauma di masa lalu, sehingga fokus kita sering buyar ataupun terganggu. Apakah ada amalan khusus untuk bisa membantu mengatasi hal tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Memang sebenarnya dalam sistem, jangankan dalam sistem pendidikan Islam, dalam pendidikan nasional sekalipun juga kita, misal kita di UPI ya, itu kan ada jurusan konseling pendidikan. Nah, itu juga dalam rangka, sebenarnya dalam rangka menampung persoalan-persoalan yang bersifat traumatik, yang bersifat beban psikologis yang mungkin mengganggu belajar kita, ya. Jadi secara sistemik, baik dari Islam itu sendiri ataupun dari hukum pendidikan nasional itu sudah disiapkan semua itu. Nah, hanya persoalannya nih, memang komunikasi antara program yang ada dengan kita sebagai murid yang butuh bimbingan, ini kelihatannya belum nyambung secara maksimal. Itu. Nah, kalau kita lihat itu Pak Ustadz Mulyana, kalau kita itu masuk ke FIPS itu ada program-program bimbingan konseling kalau tak salah. Tapi rasanya amat sedikit di antara kita yang memanfaatkan itu, begitu ya. Nah, sebenarnya begitu. Jadi kembali kepada persoalan pokok tadi, hadirin sekalian. Jadi memang kita sebagai pembelajar itu tidak melulu harus belajar dalam pengertian fokus belajar, sehingga hal-hal yang traumatik di belakang itu terabaikan. Nah, oleh karena itu pembinaan yang sifatnya spiritual, kalau dalam bahasa kita ya, pembinaan yang sifatnya spiritual itu harus dilakukan. Nah, salah satunya dengan cara, kalau secara pribadi, bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran, insya Allah itu akan menenangkan. Begitu. Asal fokus ibadah kepada Allah. Membaca Al-Quran itu amat. Ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, jadi pernah ada mahasiswa yang ditanya ketika dites itu Al-Quran. Saya tuh dulu waktu masuk UPI, dia bisa baca Al-Quran, ketika dites Al-Quran di akhir nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Ya selama itu tidak baca Al-Quran gitu. Ya itulah. Ya, jadi praktisnya baca Al-Quran. Syukur bisa menghafalkan dan bisa menelaah artinya, itu lebih bagus. Bacalah Al-Quran ketika kita sholat ataupun di luar sholat. Gitu. Jangan terlewat. Itu insya Allah akan kalau kita betul-betul membacanya, itu akan jadi terapi atas kegundahan hati kita, yang tentu saja itu akan mengganggu proses belajar, ini tidak fokus, gitu. Ya. Nah, nanti pada tatanan praktisnya lagi, kalau butuh bimbingan lebih detail, coba dihubungi Pak dosen-dosen kita. Di sini mungkin ada Bapak sendiri, kemudian ada Pak Ustadz Mulyana, kemudian juga ada dosen-dosen kita yang lain, kemudian juga ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang bertindak sebagai konseling tadi, ya gitu. Insya Allah mereka bisa membantu secaranya. Nah, baik, itu silakan. Masih habis ya, waktunya ada habis. Ya baik, Sudah habis. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, libur bukan Pak Sabiana, tapi insya Allah ayat di masyarakat Palestina. Penambahan tadi. Alhamdulillah. Ya, hadirin sekalian, terima kasih adik-adik mahasiswa, walaupun dalam kondisi libur tapi masih bisa menyampaikan
menyampaikan jazakumullah khairan, dan juga Bapak Ibu dosen yang dalam hal ini diwakili Pak Ustadz Mulyana. Mungkin ada juga Bapak Ibu dosen yang mendengarkan, insya Allah. Tapi karena tadi lah, ya tidak off cam tadi ya, tidak on cam. Nah, kemudian juga tentu saja kepada masyarakat yang lainnya di seluruh, ada dari Lombok, ada dari Aceh dan lain sebagainya, insya Allah ada dari perguruan tinggi yang lain pun juga. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berprofesional dalam profesi kita masing-masing, sehingga memberikan berkah kepada semua kita. Amin, amin ya Rabbal. Ya, wasyhadu bi anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Ya. Terima kasih Bapak. Enggak. Aturun palangan. Kami ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Zakat. Alhamdulillah. Hatur nuhun izin lab.